Ya karena bisa ada grit dan perseverance itu, jadi ya udah dijalani, dihadapi, tapi lama-lama dengan dijalani dan dihadapi kan kita maju terus tuh Pak, nggak jalan di tempat. Kalau kita sendiri tidak ingin bergerak, kita tidak ingin mengubah atau berusaha untuk mengubah nasib kita, atau ya keadaan kita sekarang, maka kita nggak akan kemana-mana. Setelah menjalani DP, setelah lagi proses, checklist apa lagi yang masih mau dicapai? Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Flory, di episode People Story kali ini. Seperti biasa, saya akan ngobrol-ngobrol, mendapatkan cerita dari narasumber tentang pengalaman mereka, tentang apa yang menjadi prioritas mereka dari pengalaman mereka. Nah, kali ini kebetulan kita bicara tentang pengalaman mereka ketika mereka mengikuti development program. Kalau misalnya dilihat dari background narasumbernya, ada yang cantik, ada yang ganteng. Kita akan bicara tentang STEM DP. Nanti kita tanya ke mereka berdua, STEM DP itu apa sih sebenarnya, dan kenapa atau gimana ceritanya sampai mereka bisa ikutan programnya, kemudian perjuangannya kayak gimana. Karena sebenarnya intinya adalah people story, cerita tentang kalian, pengalaman kalian. Nah, seperti biasa saya berusaha untuk membuat kalian nggak tegang. Yang satu, yang cantik ini kelihatan tegang. Kalau yang ganteng ini katanya, saya sebenarnya tegang juga sih Pak, tapi berusaha nggak kelihatan. Oke. Nah, saya sudah ada Rosa. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Sama satu lagi, kamu tuh namanya agak Fadli ya, Asyari. Ya. Apakah ada hubungan dengan Asyari bersaudara? Kayaknya enggak sih Pak. Kayaknya nggak ada ya, beda ya. Oke, now thank you banget sudah mau datang. Nah, saya mau nanya nih, ini kan STEM DP. STEM DP itu apa sih sebenarnya? Siapa mau jawab? Mas Fadli. Ya, STEM DP sendiri yang aku tahu ya, itu kan singkatan ya, STEM. Jadi S-nya Science, T-nya Technology, E-nya Engineering, M-nya Mathematics. Dan DP sendiri ya Development Program. Jadi dari STEM DP yang aku pahami, di sana ada gabungan atau beberapa development program yang terdiri dari ITDP, FADP, terus kalau nggak salah ada DADP juga, Data Analyst DP. INDP juga. Kalau INDP itu singkatan dari? Engineering Development Program. Oke. Kamu ITDP? ITDP berarti lebih masuk ke T-nya atau ke E-nya? Mungkin bisa dibilang dua-duanya sih Pak. Jadi di teknologi sama engineering juga. Teknologi sama engineering ya. Betul. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau Rosa sendiri? Kalau saya di FADP. FADP harusnya lebih ke, karena financial analyst, mungkin lebih ke M-nya kali ya, Math-nya ya, oke. Nah, ini background pendidikan sesuai dengan background DP-nya atau gimana? Kalau saya sendiri, dulu kuliahnya teknik elektro. Cuman instead masuk di ENDP, akhirnya saya masuk di ITDP karena memang saya sempat belajar software engineering, ikut bootcamp, dan akhirnya malah berkarir sesuai bootcamp saya dulu di software engineering sebagai back-end. Jadi nggak melanjutkan di teknik elektronya, gitu sih Pak. Oke. Kalau kamu? Kalau saya sebenarnya engineering sih background, baik S1, S2 engineering. Cuman mungkin memang udah ke kerjaan sebelumnya role lebih ke arah bisnis, jadi emang lebih tertarik untuk finance area gitu sih Pak. Oke. Nah, kalau pengalaman kalian berdua nih, tahu tentang DP ini dari mana, dan kemudian mungkin boleh cerita nggak dari pengalaman kalian, apa yang membuat kalian memutuskan untuk, saya tertarik mengambil DP ini. Rosa dulu mungkin.
Kalau saya pertama mungkin ada approach dari LinkedIn juga, terus saya juga tanya-tanya ada teman yang kebetulan udah join di batch sebelum-sebelumnya, jadi ada ya hear from a friend juga. Terus saya lihat kalau join DP di grup Tech Connect ini itu ada opportunity yang besar, jadi saya tertarik. Kenapa? Karena secara group of companies kan saya lihat itu besar, jadi kalau big companies, big opportunity. Jadi ada opportunity untuk contribute on a larger scale gitu Pak. Dan juga tentunya opportunity to develop ourselves dengan complexity yang ada gitu sih. Jadi memang sudah dapat informasi dari teman, cerita dari teman, kamu tertarik dan tertantang untuk nyoba, gitu dasarnya. Kalau Fadli? Sebenarnya sama ya. Jadi awalnya di approach lewat LinkedIn, terus saya coba pelajari, saya lihat di company-nya di Singapore ini, ternyata ada kenalan saya juga, connection saya di LinkedIn ternyata yang masuk juga di ITDP batch sebelumnya. Terus saya juga tanya-tanya dari opportunity-nya seperti apa dan sangat menarik. Dan selain itu juga kalau secara pribadi ya, saya sendiri memang ada sedikit ya seperti checklist di karir gitu yang ingin mencoba untuk berkarir di korporasi yang besar seperti itu, atau bahkan kayak cita-cita kecil saya dulu kayak sepertinya kok bekerja di ibu kota dengan gedung-gedung tinggi gitu, itu cukup menarik gitu. Jadi kayak itu satu checklist pribadi saya seperti itu, dan ini jadi opportunity saya yang perlu saya ambil gitu Pak. Oke. Nah, asli bukan Jakarta berarti? Bukan. Dari mana? Dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang, Jawa Tengah. Tapi dari SMA sampai lulus kuliah di Jogja. Oke. Salah satu universitas ternama yang kita tahu atau? Iya, di UGM. Oke. Teknik Elektro UGM. Teknik Elektro UGM. Kalau kamu? Kalau saya dari dulu di Jabodetabek area sih Pak, bukan kuliahnya juga masih di Tangsel aja. Saya waktu itu dari Swiss German University, lalu mastersnya saya di Melbourne University. Tapi di Australia atau yang program di Indonesia? Di Australia. Di Australia, oke. Nah berarti kalian berdua sebenarnya udah punya pengalaman kerja sebelumnya ya? Ada. Berapa tahun? Berapa ya Pak? Mungkin lost count. Iya, lost count sih, tapi ya mungkin around almost 3 mungkin, atau almost 3 years. Oke. Kalau kamu? 14 bulan. 14 bulan. Iya, 1 tahun 2 bulan lebih kayaknya. Nah, kalau generasinya saya sama orang tua kan biasanya dibilangnya ngapain sih kalau misalnya udah merintis pindah. Nah, ini kan kalian juga udah pernah punya pengalaman kerja sebelumnya. Apa yang memutuskan kalian tertarik mencoba selain tadi yang sudah disampaikan? Karena kan udah ada yang dirintis juga nih tadi. Fat? Kalau saya sendiri, karena kebetulan waktu itu pekerjaan pertama saya tuh di startup, dan saya sudah banyak belajar dengan environment yang ada di startup, dengan ya mungkin tim yang cukup kecil, terus juga cukup agile juga dengan perubahan-perubahan seperti itu. Dan dari sana sendiri saya merasa ingin belajar dengan skop yang lebih besar di korporasi, apalagi seorang software engineer itu cukup mempunyai opportunity untuk mengambil project dengan skop besar, dengan mungkin user yang besar atau juga sistem yang cukup besar seperti itu, jadi salah satu ya mungkin bantu loncatan saya seperti itu agar skill saya juga semakin baik seperti itu Pak. Oke. Jadi memang pengen berkembang lebih lanjut betul. Selain bahwa pertimbangan gedung-gedung tinggi tadi ya, karena tadi di Jawa Tengah betul. Sebenarnya udah ada gedung tinggi juga sih, Pak. Tapi mungkin nggak sebanyak itu. Iya, mungkin. Oke. Kalau Rosa 2,5 tahun lumayan lebih lama dari Fadli lah. Udah 3 tahun mungkin makanya. Tapi kalau ngomongin checklist tadi, saya juga punya checklist sih Pak sebetulnya. Sebenarnya mirip sih, saya my first job was in a kind of startup juga ya, jadi very small team. Kan kita almost like do everything lah kan, dari end to end. Nah itu sebenarnya banyak belajar juga, tapi saya juga tentunya mau tahu sebenarnya mungkin kalau di corporate yang besar itu gimana sih cara kerjanya.
Nah, terus kemudian kan my second job was at a consulting company. Nah, itu juga another experience yang seru juga sih. Terus sebagai consultant, kita kan ngerjainnya project from one project move to another project. Saya mungkin ada checklist juga nih, saya pengen kayak gimana sih rasanya if we actually do the project, the implementations as part gitu. Of the corporate rather only giving consultation doang ya. Jadi kayak bener-bener mungkin pengen involve the implementation and to end gimana, dan apalagi salah satu checklist saya juga itu kayak kerja di corporate yang memang besar gitu Pak, gitu sih. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, tadi di PDKT lewat LinkedIn, terus punya checklist nih yang mau dicapai. Terus tahapan-tahapan yang dilalui apa aja? Sampai kemudian dinyatakan you pass all the assessment atau the selection and then joining the program. Waktu itu saya ada tesnya online ya, semacam kayak mungkin potensi akademik, terus ada tes bahasa Inggris dan ya mungkin behavioral test gitu ya Pak. Kemudian ada interview dengan user 2 kali. Itu sih kalau tahapan saya. Oke. Terus kemudian nyatakan diterima. Terus offering stage. Oke. Kalau pengalaman kamu? Iya, overall sama sih. Jadi assessment pertama itu secara tertulis online. Ya seperti psikotest juga seperti itu. Terus habis itu ada interview, technical test, seperti mathematical test untuk algoritma gitu ya. Terus ada user test, user interview itu sampai 3 kali kalau saya. Karena saat itu untuk user yang kedua itu sepertinya tidak cocok. Terus habis itu ditanyain lagi dari HR-nya mau lanjut dengan user yang lain atau enggak gitu, ditawari seperti itu. Dan saya juga oke, dan akhirnya dengan user yang terakhir itu juga cocok dan ya akhirnya diterima. Oke. Berarti tahapannya lumayan panjang ya, 5-6 proses ya. Nah, kalau misalnya dari setelah selesai assessment, selection, program itu berapa lama? 1 tahun kita OJT, on job training. Sama. Kalau ITDP mungkin agak sedikit berbeda. Ini kemarin saya sadari juga waktu graduation bareng, itu dari kurikulumnya terlihat di layar gitu. Nah kalau untuk ITDP sendiri, karena khusus IT ya, isinya mungkin nggak semuanya bagian yang ngoding, ada juga yang designer, UI UX designer, terus juga product manager. Cuman kita sama-sama dari 16 orang itu diajari software engineering secara fundamental selama 6 bulan online. Jadi kita 6 bulan full kelas dari pagi sampai sore, hampir setiap hari malah, dan tiap malam itu juga ada homework juga. Setelah itu baru masuk ke OJT-nya untuk ditempatkan sesuai dengan penempatan yang udah di plan sebelumnya, begitu Pak. Berarti lebih dari setahun? Iya, setahun 2 bulan waktu itu. Beda dikit lah. Beda dikit, agak mundur dikit ya. Oke. Kalau kamu setahun itu berarti OJT-nya berapa kali? 2 kali. 2 kali? Setengah tahun. Di tempat yang sama atau business unit apa atau function apa gitu? Kalau waktu OJT kebetulan saya dua-duanya di business unit dan function yang sama di renewable energy industry Pak. Oke. Role-nya? Role-nya waktu itu sebagai part of research for investment team. Oke. Ya, setahun ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian bandingin dengan pengalaman kerja atau misalnya tadi kan pas mau masuk juga udah ngobrol sama temen, pengalaman kalian ketika ngikutin program ini beda nggak sih sama program yang ada di luar? Siapa dulu? Aku ya? Kalau aku rasa sebenarnya belum pernah ya, saya dengan pengalaman saya sebelumnya mungkin belum pernah ngikutin program yang sama dengan ITDP, dengan DP yang ada di kita. Cuman mungkin kalau membandingkan dengan MT yang lain, saya juga cuma tahu overview sedikit saja. Cuma agak bedanya adalah karena mungkin kalau khusus ITDP ya, di situ ada bootcamp selama 6 bulan untuk software engineering. Setelah itu baru OJT, mungkin itu satu hal yang baru. Dan di sana juga kita banyak coaching juga, ada coaching juga. Mungkin di FDP juga ada coaching selama 1 tahun juga. Kita dibantu untuk
stay on the track dengan planning kita seperti apa selama kita ITDP, dan bahkan kita juga dibekali agar setelah program DP selesai juga kita tetap stay on the track selama apa yang sudah diajarkan atau mungkin dipandu selama coaching seperti itu, Pak. Oke. Jadi mungkin beda-beda tipis, ada flavor tersendiri lah ya. Oke. Kalau di kamu gimana, Cak? Kalau di FADP itu kan mungkin memang nggak ada bootcamp yang di awal ya, tapi langsung OJT. Cuman trainingnya emang cukup ekstensif sih, Pak. Nah itu mungkin yang saya juga kurang tahu yang lain DP-nya seperti apa. Cuman kalau dari pengalaman kerja sebelumnya tentunya trainingnya tidak se-ekstensif yang didapatkan di sini. Online, offline, atau gimana? Both, online dan offline. Dan harus menyelesaikan, ada timeline-nya. Kalau nggak selesai, ada konsekuensinya kah? Nggak tahu ya Pak, belum pernah. Oh, ini berarti anak yang rajin, nggak pernah telat. Oke. Nah, kalau dari pengalaman kalian nih, kita kan punya beberapa values, and then kemudian juga karakteristiknya kita nih. Kalau teman-teman lihat ada GoWin ya. Mudah-mudahan kalian udah hafal di luar kepala tentang GoWin ini. Basically it's about passion, perseverance, tentang optimism, tentang problem solving, kemudian managing others, managing self. Terus kalau bicara tentang values ya integritas ya, sikap positif, komitmen, harusnya tahu lah ya. Nah, selama program, kalian merasa nggak sih bahwa hal-hal tersebut juga terasah? Gimana, Rosa? Mungkin secara values maupun karakteristik. Iya, tentunya berasa ya di organisasi yang kita bekerja, orang-orang sekitar kita juga ada value-value yang itu ya, yang tadi mungkin seperti GoWin dan juga value Sinarmas sendiri. Oke. Nah, kalau kamu sendiri merasa kalau terkait GoWin ataupun misalnya 6 values-nya kita tadi, mana yang paling kamu banget? Mungkin lebih ke great perseverance kali ya Pak. Kenapa tuh? Karena ya mungkin misalnya nih kalau misalnya kita pas OJT dan sampai mungkin setelah selesai OJT pun waktu itu masih ada beberapa training yang masih harus diselesaikan. Kadang kan rasanya jadi numpuk-numpuk ya sama kerjaan yang juga banyak gitu. Cuman ya harus dijalanin aja ya, to persevere aja Pak, ya dijalanin, dihadapi gitu setiap harinya. Oke, nanti kita gali lebih lanjut perseverance ya. Kalau Fadli? Oke, kalau aku sendiri, yang aku banget atau tiga-tiganya? Terserah, yang kamu banget. Sebenarnya saya lebih, walaupun saya di IT ya, tapi walaupun mungkin banyak di depan layar, ngetop untuk ngerjain code, tapi saya tipe yang lebih suka untuk kolaborasi, bahkan banyak diskusi sama teman-teman, mungkin dari product manajernya, atau mungkin dari quality assurance, bagaimana biar bisa menyelesaikan project sesuai apa yang dibutuhkan user, bahkan saat bisa ada kesempatan untuk discuss langsung dengan user, seperti menanyakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan ya gitu, dan bagaimana kita bisa memberikan solusi, itu juga jadi satu fase yang cukup menyenangkan untuk saya. Jadi untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda, dengan kolega-kolega atau teman kerja yang mungkin memiliki sifat-sifat yang berbeda, itu jadi salah satu hal yang cukup menantang tapi juga menyenangkan gitu. Oke, kolaborasi. Kamu tadi lebih ke perseverance, dia lebih ke collaboration. Nah, tapi kan kalian masuk ke tempat yang benar-benar baru, yang belum tahu medannya kayak gimana. Walaupun tadi kamu punya curiosity yang tinggi, what it feels like to work in a company that is so big, atau misalnya sudah ya umur organisasi kita kan udah lumayan sepuh lah ya. Terus juga complexity, that's what I recall from what you said. Kamu juga sebelumnya dari Wong Deso, Jawa Tengah gitu, Rembang, kuliah di Jogja, terus ke Jakarta, pernah kerja.
kamu mementingkan kolaborasi. Nah, mungkin bisa di-share pengalaman kamu, Fadli, sama Rosa nanti. Apa yang kamu lakukan untuk memastikan yang kamu banget atau yang kalian banget itu bisa jalan? Kayak tadi kan, kolaborasi. Ke user, ke ini, dan sebagainya. Kamu juga great perseverance. Sambil mikir, biar Fadli cerita dulu. Oke, kalau saya sendiri ya, saya bagaimana bisa mewujudkan kolaborasi ini bisa maksimal atau mungkin juga bisa dinamis gitu, bisa baik di antara saya dan juga mungkin lawan bicara atau mungkin lawan diskusi yang punya sifat yang berbeda-beda. Kalau mungkin teman kerja ya, mungkin beda dengan user. Kalau teman kerja, saya lebih suka untuk membangun atau di awal itu ada bonding seperti itu, Pak. Apakah itu secara personal, mungkin saat istirahat, atau mungkin bahkan saat itu juga saya setiap ke kantor, karena mungkin enggak setiap hari ke kantor, masih hybrid, mungkin setiap ke kantor, setiap ada waktu, setiap ada kesempatan, saya pasti mencoba untuk membahas hal-hal di luar pekerjaan juga, agar ya tidak terlalu tegang, agar tidak terlalu stres seperti itu. Setiap kita ngobrol kayak gitu, jadi kita bagaimana bisa banyak ngobrolin tentang hal-hal di luar pekerjaan di saat istirahat atau mungkin juga after office. Dan saya juga sangat senang kalau seumpamanya mungkin dari atasan ngajak hal-hal bonding lainnya seperti mungkin badminton atau mungkin juga lari bareng kayak gitu. Hal-hal seperti itu tuh juga sangat bantu gitu untuk kolaborasi. Boleh lah kapan-kapan main badminton bareng ya. Boleh. Oke, berarti berusaha untuk kenal secara personal ya, nggak cuma kerjaan doang. Terus ngelakuin hobi bareng-bareng. Itu bonding. Soalnya kalau kamu agak serius dikit, kalau orang ini, wow, great perseverance, getting things done gitu. Itu gimana, Rosa? Iya, mungkin kalau Fadli kan lebih ke kayak how is our relationship with others gitu ya, kita manage. Mungkin kalau saya berarti kan great perseverance lebih ke how we manage our own minds gitu ya. Kalau saya lebih ini sih ya, it's all about mindset sebetulnya, Pak. Maksudnya kan kalau kita kan pasti jenuh, capek, terus ruwet sendiri. Tapi mesti ya udah tarik nafas, maksudnya take a break itu karena sometimes it's just in our minds gitu sih. Terus jadi our mindset yang bakal setting the tone. Kalau misalnya kita udah riweh duluan ya akan riweh. Tapi kalau misalnya kita kayak ya udahlah, kadang menurut saya sih penting untuk disconnect dulu ya. Jadi kalau misalnya udah riweh banget, udahlah bener-bener kayak mungkin tutup dulu 15 menit gitu atau setengah jam gitu, makan atau apa. Nah terus kita punya fresh minds untuk bisa melanjutkan gitu sih, Pak. Oke. Ada hal lain yang dilakukan nggak? Mungkin kalau tadi Fadli ngobrol, nongkrong atau misalnya olahraga. Kalau kamu apalagi kan, Rosa ini baru jadi ibu loh, walaupun nggak kelihatan. Pasti kalau komen orang-orang, yakin udah punya anak gitu. Gimana tuh, Ros? Mungkin kalau dulu sebelum punya anak, saya juga sering olahraga sih. Kayak saya suka basket kan, jadi saya olahraga. Kalau sekarang ya karena masih belum memungkinkan untuk olahraga lagi ya dengan kesibukan yang ada, ya paling ya main sama anak, Pak. Gitu. Main sama anak untuk kemudian balik lagi nanti. Iya. Oke, menarik. Oke, sip. Thank you. Ini berarti kalau kamu great perseverance, kamu collaboration. Oke. Nah, apakah ini memang orang-orang yang di sekitar kalian, kalau misalnya aku cross-check, would they say the same thing about what you have said? I think so. Menurutku iya sih, teman-teman yang lain juga mungkin mikir kalau aku memang orang yang seperti itu. Oke. Kalau Rosa? Ya, I hope so. Oke, karena ini aku dapat bocoran kalau kamu itu is like the best graduate dari ITDP. You're one of the top performer as well di FADP. Nah, Rosa dulu nih sekarang gantian. Menurut kamu apa yang membedakan seorang Rosa sehingga bisa
anggap sebagai top performer di FHDP? Apa ya? Mungkin ya karena bisa ada grit dan perseverance itu, jadi ya udah dijalani, dihadapi, tapi lama-lama dengan dijalani dan dihadapi kan kita maju terus tuh Pak, nggak jalan di tempat itu sih. Dan juga yang paling penting mungkin juga attitude kali ya, selain kita punya keinginan keras untuk bekerja dan lain-lain, tapi kita juga harus ingat kalau kita ya position kita sebagai masih mungkin lebih junior di company ini, kita masih banyak belajar, kita harus jaga attitude kita yang baik juga ke orang-orang sekitar, ke tim dan atasan. Attitude yang baik kayak gimana sih, Ros? Karena kan relatif ya, maksudnya attitude yang baik, apalagi tadi kamu juga bilang lebih junior. Ini generasinya kalian aja manggil kamu aja manggil aku Pak gitu loh. Ini kelihatan kan, jadi penonton oh iya memang kelihatan dari rambutnya beda gitu. Maksudnya attitude yang baik in your view lah, nggak usah in any generation, atau mungkin menurut kamu itu berlaku umum kok. Kalau menurut aku satu key-nya itu mungkin respectful aja sih towards others and ourselves. Jadi being respectful. Oke. Penerapannya gimana? Penerapannya ya kita mungkin yang jelas kalau ke orang lain kan nggak mungkin semena-mena gitu ya Pak. Kalau kita ngobrol, apalagi mungkin kerjaan saya sekarang banyak minta tolong nih ke orang, banyak nanya ini itu. Nah itu just ngejar deadline ya. Iya, kan jadi harus tetap ingat untuk respectful. Kita harus mind juga, oh mereka nih kayak lagi sibuk ini apa dan lain-lain. Dan kalau misalnya mungkin ada nggak dijawab atau apa ya udah mungkin memang lagi sibuk gitu, nggak yang kayak baper atau gimana gitu sih Pak. Oke, menarik. Berlaku umum sebenarnya. Berlaku umum. Oke. Kalau Fadli gimana? Sebenarnya aku nggak expect juga ya bisa akhirnya waktu graduation kemarin jadi top performer. Cuma mungkin kalau aku boleh sedikit sharing, kalau aku sendiri prinsipnya bagaimana kita itu bisa selalu bisa diandalkan sama teman kerja kita. Itu yang mungkin aku rasain selama 1 tahun terakhir. Jadi saya sebagai back-end engineer, sebagai software engineer, itu juga setiap ada feedback atau mungkin juga ada masukan-masukan, oh ini sepertinya kurang di sini kayak gitu. Saya sebagaimana saya memaksimalkan kemampuan saya yaitu untuk bisa menyesuaikan dan juga menjawab apa yang jadi kebutuhan seperti itu dari teman kerja. Dan selain itu juga mungkin kita tiap tahun itu kan juga ada feedback ya, mungkin dari aplikasi internal kita gitu, ada permintaan feedback. Tapi sebelum itu ada, saya juga dari startup yang dulu, saya juga udah menerapkan ke diri saya sendiri. Saya bahkan bikin form sendiri. Saya mencoba untuk minta feedback ke senior saya, terus juga ke teman-teman saya apa yang bisa saya perbaiki, apa yang menjadi keluhan, bahkan mereka bisa menulis secara anonimus dari situ, dan dari situ saya juga akhirnya bisa belajar seperti itu, apa yang perlu saya maksimalkan lagi gitu sih Pak. Jadi memang pengalaman juga ngebantu ya, jadi ada yang bisa diaplikasikan juga di yang sekarang tanpa harus nunggu, gitu. Kalau Rosa, being respectful. Sebenarnya kan karena berurusan sama orang kerjaannya semuanya, ya kan? Oke. Nah, tadi programnya itu setahun. Kalian punya pengalaman kerja sebelumnya. Ada nggak manfaat yang kalian peroleh setelah mengikuti program? Karena kan kalian udah lulus program, berarti hitungannya sudah posisi tetap ya. Dari Fadli dulu. Manfaat yang kamu rasakan banget setelah mengikuti program. Oke, kalau yang aku rasain banget ya bahkan sampai sekarang secara teknikal itu karena di awal ada bootcamp dan di sana kita belajar fundamental lagi dengan satu pemrograman bahasa pemrograman yang baru yang sebelumnya mungkin tidak sesuai sama pengalaman kerja saya atau bahkan yang saya pelajari. Jadi itu jadi upskill banget buat saya gitu. Ada satu bahasa pemrograman dan juga satu framework yang saya pelajari, dan itu jadi bisa nambah portofolio saya seperti itu sangat kerasa. Terus juga
dengan ditempatkan waktu OJT dengan project-project yang besar juga, yang perlu banyak belajar juga, perbedaan bahasa pemrograman juga gitu, itu juga akhirnya nambah banyak pengalaman saya, dan dari situ saya cukup merasa dengan secara akumulatif tahun pengalaman saya itu kalau dibandingkan dengan mungkin beberapa teman saya mungkin cukup cukup berbeda dan cukup lebih baik lah kalau dari skillnya seperti itu. Saya ngerasa banget gitu kalau di sini. Okay. Technical dan kemudian tadi ada coaching yang sempat kamu sebutkan juga betul. ya. Tapi kayaknya juga in person karena udah punya checklist yang mau dicapai, drive yang mau dicapai, ini dua-duanya ambis kalau misalnya anak-anak zaman now bilang, tapi beda levelnya aja gitu. Oke. Thank you. Kalau Rosa? Kalau saya mungkin biarpun FADP nggak ada bootcamp yang seintens ITDP, tetapi menurut saya tetap training-trainingnya itu juga menambah hard skill kita banget sih. Kalau buat saya mungkin yang paling saya ingat dan bermanfaat itu ya seperti Excel training dan juga business acumen. Itu bagus dan bermanfaat sih buat kita. Nah, selain itu juga sebagai DP menurut saya ada semacam privilege kita untuk bisa ada exposure ke senior management. Nah, menurut saya itu sebenarnya sesuatu yang mahal karena dengan bisa meeting bersama mereka, terus even mendengarkan how they approach things, how they approach issues, itu adalah sesuatu yang berharga gitu, karena kan mereka bisa kayak gini dengan pengalaman mereka yang udah belasan puluhan tahun. Nah, kita kalau saya sih kadang juga nggak mudeng gitu, ini kenapa mikirnya dari sini nyambungnya ke sini ya, tapi justru kan itu tuh yang mahalnya kan, kita jadi bisa mikir-mikir lagi, oh seperti ini pandangannya, oh ini seperti ini. Jadi ya exposure ke senior management itu juga sesuatu yang berharga sih dari DP ini. Sampai ke level apa yang pernah kamu rasain? Kalau di role saya yang saat ini, saya kan kebetulan memang PMO untuk CHRO, jadi emang ke level direksi. Oke. Hanya dengan beliau atau peers beliau yang di level tersebut juga? Masih paling sering hanya dengan beliau. Oke, tapi berasa ya? Iya. Kayak masih harus mengejar ketertinggalan banyak gitu ya? Iya. Kayak gitu, oke. Terus tadi Excel. Excelnya udah sampai seberapa advance sekarang? Ya, oke lah. Soalnya kalau ngomongin Excel tuh ternyata aku juga baru tahu loh. Mungkin akunya juga kurang gaul ya. Ternyata tuh ada kejuaraan dunia Microsoft Excel. Tahu ya? Tahu. Dan itu beneran dikompetisikan sampai tingkat dunia. Aku ya, wow. Aku aja yang kayak, kayak gitu. Oke. Jadi kalian merasakan manfaatnya. Nah, balik lagi ke checklist kalian. Setelah menjalani DP, setelah lagi proses, checklist apa lagi yang masih mau dicapai, Rosa? Saya checklistnya... Jadi ibu udah nih? Udah ada anak. Mungkin apakah mau nambah atau kalau misalnya profesional apalagi? Tadi kan startup pernah, consulting pernah, sekarang company yang besar dan kompleks pernah, apalagi checklist yang mau dicapai? Checklistnya mungkin lebih pengen bisa contribute gitu sih, merasa kalau really can contribute, jadi kayak key person gitu at an organization. Oke. Berapa tahun? Berapa tahun untuk bisa menjadi checklist saya itu ya key person? 3 to 5 years. 3 to 5 years. Oke. Untuk atasannya Rosa, tolong dicatat. Nanti saya kasih tahu juga ya. Oke. Fadli, checklist apa yang masih mau dicapai? Tadi soalnya kalian berdua pakai konsepnya checklist. Sebenarnya sama ya, kalau dari segi karir memang ya pengennya bisa berkembang terus. Bahkan mungkin kalau bisa sampai ke level manajerial juga, seperti itu. Dan sama harus lebih dong dari manajer ya. Iya, step selanjutnya. Jadi step paling dekat mungkin di sana. Dan kalau bisa lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi,
ya pengen kejar juga seperti itu. S2 mungkin? S2 ada rencana juga. Kalau kamu kan udah S2, mungkin mau S3? Ya, pengen sih, cuman masih nggak tahu mau apa. Nanti bisa dicatat sama atasannya. Kamu kan udah teknik elektro, terus udah IT, siapa tahu S2-nya mau yang lain. Ya, bisa. Bisa bisnis kayak atau apa. Oke. Nah, kalau kita lepaskan semua atribut kerjaan, atribut DP dan segala macam, kalau orang aku tanya tentang kalian, menyebut nama kalian, apa sih yang akan mereka katakan, Fat? Aku ya, selalu bisa diandalkan. Mungkin itu yang aku harap ya, atau ada di pikiran teman-temanku atau teman-teman kerja seperti itu. Oke. Kalau bukan di kerjaan? Oke. Sama sih, maksudnya aku tipe orang yang kalau mungkin diajak apa itu langsung ayo gitu. Kalau diminta bantuan apa seperti itu mungkin juga nggak terlalu banyak mikir, langsung saja gitu kalau memang sesuai gitu. Dan ya itu berlaku sama mungkin circle yang dekat-dekat juga selain pekerjaan gitu. Siap sedia 24 jam. Yeah, 24 siaga. Jam. Suami siaga. Siap antar jaga. Kalau Rosa? Sama sih. Saya juga berharap dan bisa selalu diingat sebagai orang yang bisa diandalkan. Oke. Tapi kayak sejauh ini kan ada adik bayi yang juga ini selalu minta dijagain terus sama mamanya, diajak main terus sama mamanya. Iya. Anything else mungkin yang beda dikit selain selalu bisa diandalkan? Belum kepikiran. Oke. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol kayak gini tuh nggak berasa waktunya. Ya, kalau mau dilanjutin, digali-gali lebih lanjut, bisa panjang. Nah, sebelum kita tutup, mungkin bisa kasih pesan ke teman-teman. Karena kan kalian hitungannya udah pernah ikut program, udah pernah punya pengalaman kerja. Terus, tren yang ada sekarang ini banyak, macem-macem. Mungkin bisa 1-2 patah kata bisa kasih tips ke teman-teman buat mereka yang punya checklist yang mau dicapai tadi ya. Itu gimana sehingga mereka juga bisa mengatur kayak kamu tadi bilang, misalnya mengatur mindset, mengatur waktu, tenaga dan segala macam yang relate kalau anak zaman now sekarang dengan mereka. Tadi dulu, nanti baru Rosa. Oke. Kalau dari aku ya, ini salah satu hal yang sering disampaikan sama orang tua aku, sama ibu aku. Sebenarnya diajarkan oleh agama juga gitu. Jadi Tuhan itu nggak akan mengubah nasib suatu kaum atau mengubah nasib kita kalau kita sendiri nggak mau mengubah nasib kita seperti itu. Jadi ya mungkin pesan untuk teman-teman atau siapapun yang nanti nonton ini, sedang berada dimanapun kita atau sedang berada di fase apapun kita, mau kita akhirnya ternyata sudah punya pekerjaan, ada di MT sekalipun atau di development program sekalipun, dengan privilege yang kita punya atau tidak kita punya pun, kalau kita sendiri tidak ingin bergerak, kita tidak ingin mengubah atau berusaha untuk mengubah nasib kita, atau ya keadaan kita sekarang, maka kita nggak akan kemana-mana dan nggak akan bisa berkembang sejauh itu gitu. Jadi mau punya privilege atau belum punya privilege, dengan posisi apapun kita tetap harus berusaha untuk mengubah nasib kita sendiri seperti itu. Oke, thank you. Kalau Rosa? Kalau aku lebih ya pokoknya keep going aja sih. Jadi ya kadang memang some days are hard, tapi ya udah keep going aja. Karena kalau kita keep going, yang penting kan nggak jalan di tempat gitu sih Pak. Oke. Kalau yang ini persistence-nya baru keluar nih, bahwa harus mengubah nasib, harus usaha. Kalau Rosa dari awal perseverance-nya udah keluar, kalau kamu adalah perseverance-nya baru keluar di belakangan. Harus mengubah nasib, harus usaha. Tapi maunya juga diandalkan dan bisa kolaborasi. Kalau Rosa, ya udah, mau kayak gimana pun tetap jalan, tetap dilakukan. Like it or not, you have to like
move on juga ya, deliver and make sure ya on track ya, kayak gitu. Nah, thank you Rosa sama Fadli, waktunya tanpa terasa kita udah ngobrol selama ini. Buat teman-teman yang menyaksikan People Story kali ini, semoga pengalaman Fadli dan Rosa bisa jadi tambahan buat kalian, sehingga ketika kalian di pekerjaan atau memilih, tadi mereka juga ketika memutuskan mau ikut development program, mau masuk perusahaan mana, mereka cari tahu dulu, tanya-tanya sama teman yang sudah pernah ikut, dan mereka sendiri memastikan checklistnya mereka sesuai nggak sih. Dan ketika udah menjalani, kalau misalnya didengar, mereka tetap komit, tetap persisten, dan selalu kelihatan sih sikap positifnya, aura-aura positifnya gitu. Oke? Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu. Dadah.